Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa satu persatu fakta dari kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ini sudah mulai muncul di berbagai macam media. Salah satu poin yang akan kita bahas kali ini adalah keterangan terbaru dari Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono yang mengatakan dengan tegas bahwa timnya itu sudah mendapatkan laporan dari penyidik termasuk dari Polda Metro Jaya bahwa handphone dari milik Arya Daru Pangayunan ini dicek dengan berbagai macam metodologi ilmiah, dikategorikan bahwa jam 9 malam atau pukul 21.00 HP mendiang itu sudah tidak aktif. Ada 3 lokasi yang menjadi salah satu bagian penyelidikan di sini. Selain ada 20 CCTV ditambah juga dengan data BTS atau Base Transmission Satellite, ini adalah salah satu cara untuk mengecek lokasi keberadaan handphone tersebut berada di mana. 3 lokasi tersebut adalah pertama Grand Indonesia, tempatnya berbelanja. Kedua adalah pada saat dia menuju ke kantor Kemlu yang diketahui di CCTV dia berada di lantai 12. Kemudian 1 jaman lebih dia berada di rooftopnya. Dan yang terakhir adalah di kos-kosannya yang menjadi tempat di mana dia ditemukan pada tanggal 8 Juli 2025 sekitar setengah 8 pagi oleh 2 orang. Salah satunya adalah penjaga kos. Nah, katanya menurut hasil temuan mereka bahwa jam 9 malam itu HP-nya sudah nggak aktif. Tetapi bagaimana dengan keterangan di awal-awal kejadian kasus ini? Ada salah satu keterangan dari penyidik yang mengatakan bahwa Siswanto, dugaannya yang merupakan penjaga kos-kosan tersebut, mengatakan bahwa di malam kejadian atau di tanggal 7 Juli 2025, dia ini sempat melihat Arya Daru order makanan, ngambil pesanan makanan online, dan juga ngebuang sampah di situ, bahkan sempat menyapa. Di video sebelumnya kita bahas adanya perbedaan keterangan waktu yang seolah-olah kesannya Arya Daru ini berada di 2 lokasi. Dengan alasan katanya Arya Daru itu 1 jaman lebih berada di rooftop lantai 12 tersebut, tetapi di jam waktu yang sama juga katanya sempat disapa sama salah satu penjaga kosnya. Kita tunggu nanti ya konfirmasinya seperti apa. Tetapi kalau memang HP-nya mendiang ini tidak ada atau sudah tidak aktif lagi di malam kejadian tersebut, lantas bagaimana dia mengorder makanan? Apakah dia punya handphone yang lain? Atau memang data tersebut tidak valid? Oke, kita bahas satu persatu beberapa fakta yang sudah mulai disampaikan dalam salah satu wawancara di program Metro TV, teman-teman. Yang pertama bahwa dikatakan HP yang bersangkutan memang betul belum ditemukan. Tetapi aku lihat nih dari beberapa keterangan penyidik, walaupun HP-nya tuh nggak diketemukan di HP intinya, tetapi HP-nya itu kayaknya terhubung sama laptop yang untuk WhatsApp-nya. Aku nggak tahu ya teman-teman, karena aku sendiri nggak pernah menghubungkan alat komunikasiku dengan laptop. Biasanya sih kalau aku lihat dari beberapa kolegaku, mereka kan ada beberapa aplikasi kayak Line, kayak apalagi ya, WhatsApp atau aplikasi yang lain. Itu memang bisa ya dibuka di laptop tersebut. Tetapi kan kayaknya masih banyak keterbatasan. Kalau untuk telepon atau SMS, yang orang sekarang sudah jarang sekali pakai sebenarnya ya, mereka lebih banyak menggunakan aplikasi WhatsApp tersebut yang populer di Indonesia. Kayaknya kan tidak semuanya akan tersampaikan di situ. Apakah ini bisa memberikan petunjuk? Ya bisa lah, WhatsApp adalah common ya, dipakai zaman sekarang ini. Nah, motifnya mengenai case ini, waktu ditanya dalam program Metro ini adalah, motifnya apa dong terkait dengan semua yang sudah ada di penelusurannya? Dijawabnya begini, menurut Arief Wicaksono. Motif bisa dijawab oleh komunikasi dengan orang terakhir karena ada percakapan yang terekam di situ. Percakapan tersebut sepertinya dugaannya sudah didapatkan oleh penyidik. Jangan-jangan nanti zong lagi, dipikirnya sudah mendapatkan rekaman tapi ternyata enggak gitu. Karena aku nggak tahu nih, kalau di Indonesia, setahu aku dulu ada beberapa case yang aku amati dan juga ikuti dan bahas ya teman-teman. Kalau percakapan tersebut itu lewatnya adalah WhatsApp atau Instagram atau Facebook, bukan berdasarkan telepon, itu biasa telepon yang lewat nomor telepon, itu katanya harus meminta izinnya langsung ke pusatnya. Apakah kantor WhatsApp itu kayaknya berhubungan sama Meta nggak sih? Facebook, Instagram,
apakah bisa didapatkan dari mereka, platformnya ada nggak di Indonesia. Tapi kalau percakapan tersebut lewat telepon manual, misalnya lewat berbagai macam seluler ya di Indonesia, kayak apa aja di Indonesia tuh aku nggak tahu ya, Mentari kah, XL, terus Simpati ya gitu-gitulah ya. Itu bisa, aku yakin bisa didapatkan karena data-data tersebut setahu aku itu tidak akan hilang, tersimpan sesuai aturan di undang-undang itu adalah kalau tidak lebih dari 90 hari. Artinya 3 bulan, atau kayaknya 3 bulan sih. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, itu bakal otomatis terhapus. Apakah betul maksudnya seperti itu Pak Arief? Karena beliau ini mengindikasikan adalah kebagian yang motifnya teman-teman. Istrinya dugaannya adalah mengetahui terkait dengan motif yang sebenarnya terjadi, penyebabnya begitu. Itu em, itu bisa terjawab dengan orang-orang yang terakhir Mhm. sebelum HP eh, handphone yang bersangkutan off jam 21.00 tersebut. Itulah eh, kemungkinan sudah ditelusuri melalui eh, digital evidences, yaitu pakai teknologi CDR, ya, call data record, termasuk isi percakapan maupun telepon yang masuk dan telepon yang keluar, dan pesan yang masuk dan pesan yang keluar dari handphone yang bersangkutan sebelum mati jam 9 malam itu. Oke, jadi call data record ini mudah-mudahan tidak cuma sekedar disampaikan, karena kan tadi yang menyampaikan juga beliau bilangnya kan mungkin kan ya. Kalau memang betul di hari Senin nanti itu akan disampaikan semuanya, coba ditunjukkan gitu call data recordnya apa aja. Walaupun seandainya ada hal-hal yang sensitif pribadi, itu kan bisa disensor kan ya. Kita lihatnya adalah poin-poinnya betul atau enggak. Karena kalau call data record itu sumbernya adalah dari alat komunikasi yang nomor handphone dan juga SMS, which is sekarang udah nggak banyak lagi dipakai di masyarakat Indonesia, menurut aku kurang reliable. Tetapi kalau data tersebut berdasarkan data yang WhatsApp, yang common dipakai oleh masyarakat saat ini, menurut aku itu bisa menjadi data yang suka tidak suka bagi orang yang curiga dengan kebalikan dari apa nanti disampaikan, itu bisa terbantahkan dengan data itu saintifik menurut aku. Oke, bagian berikutnya juga bahwa disampaikan dengan beberapa analisa dari mereka, dari tim Kompolnas mengatakan bahwa laporannya pukul 21.00 7 Juli 2025, beberapa jam sebelum mendiang itu menghembuskan nafas terakhir, dari data tim siber bahwa HP-nya itu sudah off. Ini berdasarkan analisa dari beberapa alat bukti atau barang bukti. Yang pertama adalah 20 CCTV, ada sistem Mobile Station Inter Subscriber Directory Number System dengan nomor akhirannya adalah 9150. Oh, kalau dia menggunakan analisanya dengan nomor telepon, berarti nomor telepon ini yang menjadi dasarnya untuk melakukan analisanya teman-teman. Karena kan kalau kita, apa ya, ini ada beberapa case kayak waktu kita kawal di kasus Subang kan ya, ada beberapa terduga pelaku yang saat itu dugaannya mereka tidak membawa handphonenya, jadi mereka nggak bawa nomor handphone karena bisa dicek BTS-nya dari nomor telepon. Nah, dengan adanya data ini berarti menggunakan data dari BTS, salah satunya mungkin dari provider yang menggunakan nomor 9150 ini. Ini scientific menurut aku, jadi adalah konfirmasi, tetapi ini tidak menjawab dengan lantang apakah ada unsur pidana apa enggak. Karena kan ini hanya menunjukkan lokasi di mana aja keberadaan malam hari itu sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. 3 lokasinya di Grand Indonesia, ini betul sudah dikonfirmasi dari pihak istri dan juga keluarganya. Memang komunikasi terakhir adalah telepon malam hari itu ya. Kemudian ke kantor Kemlu, CCTV-nya cocok, ada juga di sana, dan di kos-kosan juga cocok, ada CCTV di situ. Ini sudah ditelusuri. Oke, coba kita simak salah satu statementnya berikut ini teman-teman. Begini, jadi sejak tanggal 7 Juli dari pagi sampai malam di tempat kerja di 3 lokasi masuk kami, yaitu di Pejamban di kantor beliau, kemudian di Kondia di tempat kosan, kemudian di Grand Mall pada waktu malam itu almarhum berbelanja, itu sudah ada ditelusuri secara digital, yaitu melalui 20 CCTV yang berada di 3 lokasi tersebut.
Kemudian Oke, untuk bagian ini aku sangat yakin bahwa itu adalah betul karena sudah ada data-data yang sifatnya scientific menggunakan kayak BTS, Base Transmission Satellite, ini untuk mengecek lokasi keberadaan dari mendiang, ada CDR-nya, Call Data Record, ini berasalkan dari data provider yang dipakai untuk mengecek telepon masuk dan keluar. Nah, pada saat ditanya nih sama hostnya di Metro ya, bahwa kalau untuk WhatsApp-nya gimana? Apakah di WhatsApp tersebut bisa ada atau enggak? Jawabannya adalah dikatakan bisa, teman-teman. Jadi WhatsApp itu bisa juga dicek katanya asal mendapatkan izin dari providernya. Oh, aku baru tahu ya. Itu yang dimintai izin adalah providernya, bukan aplikasinya. Kalau WhatsApp kan aplikasi, sama kayak mungkin Instagram, Facebook, dan sebagainya. Aku baru tahu ternyata yang dimintai adalah dari provider bukan aplikasinya. Please correct me if I'm wrong, karena kok bagi aku agak nggak make sense ya. Karena kan logikanya gini, kita pakai WhatsApp, kita bisa pakai provider apa aja. Tapi kok yang diminta providernya, I don't know. Apakah aturan di Indonesia itu sudah berubah atau enggak? Karena setahu aku dulu ya, di beberapa tahun yang lalu, case seperti ini, kalau mau mendapatkan data dari sebuah aplikasi, itu mintanya langsung ke pusatnya aplikasi. Tapi kalau data tersebut adalah dasarnya dari kayak Telkomsel, Indosat, dan sebagainya, itu bisa dimintai langsung. Nah, ini aku masih bingung nih, yang benar yang mana begitu. Terus, hilangnya HP memang sudah di cross-check dari analisa mereka, itu di jam 9 pada saat menuju ke kos-kosannya dari tempatnya bekerja di kantor Kemlu tersebut. Dilihat di situ, pada saat dia pergi memang sudah nggak ada HP-nya. Nah, HP-nya ini kemana gitu loh? Apakah HP-nya ini juga tertinggal di lantai 12 tersebut? Tetapi kan tidak ada. Bahkan pada saat dilakukan olah TKP pun di tanggal 8 Juli 2025, tim dari penyidik tidak menemukan HP tersebut dan dari jejak BTS, memang HP tersebut tidak bergerak, BTS itu tidak menuju ke area kos-kosan. Artinya dugaannya di titik terakhir HP tersebut adalah berada di kantornya. Tapi kenapa tidak ditemukan? Karena kita tahu ya, penemuan dari tasnya mendiang itu kan juga sehari setelah kejadian. Dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Ya, motifnya dikatakan adalah ranah privasi. Apakah akan disampaikan atau tidak, itu nanti terserah penyidik akan disampaikan atau tidak. Menurut aku sih kayaknya ya, ini bakal menjadi plot twist gak sih? Akan disampaikan atau enggak? Karena kalau seandainya nggak disampaikan, gejolak di masyarakat yang sudah sebegini hebatnya, ini bisa menjadi apa ya? Menjadi hal buruk bagi penyidik kalau nggak disampaikan seutuhnya. Tapi kalau disampaikan seutuhnya dan itu adalah bagian yang negatif, ini juga bisa menjadi beban bagi keluarga mendiang. Jadi kayaknya penyidik serba salah nih sekarang. Kayak buah si malakama begitu. Apapun yang dilakukan akan ada konsekuensinya. masalah-masalah yang motif itu kami sekali lagi itu adalah ranah privacy, itu juga bisa ranahnya penyidik, apakah nanti mau disampaikan atau tidak, tetapi yang jelas hasil. Ya, kalau aku tangkap dari obrolan ini, dari tim Kompolnas ini meyakini sepertinya dari temuan sampai saat ini, berbagai macam analisa yang mereka lakukan dengan berbagai macam data-data ataupun juga alat bukti ilmiah, sepertinya tidak ditemukan unsur pidana. Oke, ini hanya prediksiku aja ya dari sementara keterangan dari beberapa anggota Kompolnas yang sudah melakukan penyidikan dan juga ngobrol langsung dengan keluarga mendiang di Yogyakarta. Dari temuan mereka, aku prediksi sepertinya tidak ada unsur pidana. Apakah kalian setuju dengan hal tersebut atau enggak? Bagi aku pribadi, aku masih belum yakin sih kalau belum dilihatkan dengan gamblang data-data ilmiah apa aja yang membuat penyidik menyimpulkan tidak ada unsur pidananya. Sementara itu bisa aku update. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.